nilai panjang, misalkan 10. Masukkan nilai lebar, 20. Enter. Nah, luas persegi panjang adalah 200 meter persegi. Nah, jadi kita berhasil bikin program untuk ngebuat luas persegi panjang ya, untuk menghitung luas persegi panjang. Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita lanjut ke sesi yang ke-13. Di sini kita akan belajar operator di Ruby dan Node.js. Kita langsung gaskeun ya guys ya. Operator, apa itu operator? Operator adalah sebuah simbol yang memberikan info terhadap compiler atau interpreter untuk bisa melakukan operasi tertentu. Contohnya apa? Operasi matematika, operasi logika, dan lain sebagainya. Nah, operator ini ada beberapa jenis. Ada jenisnya aritmatika, ada penugasan, ada pembanding, ada logika. Kita langsung gaskin aja yang pertama, yang aritmatika. Operator aritmatika ini memiliki fungsi untuk melakukan pemrosesan dua buah operan yang akan menghasilkan suatu nilai. Operan ini bisa kita bilangnya nanti kayak variabel A atau variabel B yang diantara daripada operator itu. Contohnya gimana? Contohnya gini, kita punya operator, biasanya di bahasa pemrograman itu ada penambahan atau plus, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun juga modulus. Contohnya gimana? Di sini gue punya asumsi variabel A sama dengan 20, variabel B 10. Nah, A plus B. A ini bisa kita bilang sebagai operan. B operannya. Sementara plus ini merupakan operatornya. A plus B, A-nya 20, B-nya 10, ya 30 gitu. Jadi nanti kita ngoding itu bisa seringlah bersinggungan dengan yang namanya operator aritmatika untuk penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Nextnya, operator penugasan. Nah, ini kemarin udah kita cobain sebenarnya. Salah satu contohnya itu adalah ketika kita memiliki fungsi untuk memberikan suatu nilai atau data pada sebuah variabel. Ini sering banget ya, kemarin kita udah cobain juga. Nah, contohnya gimana nih? Operatornya ada sama dengan. Tanda sama dengan ini merupakan assignment operator yang paling sederhana. Ini tuh untuk nge-assign nilai atau value dari sisi kanan ke sisi kiri. Ya, ingat-ingat ya, dari sisi kanan ke sisi kiri. Contohnya gimana? Di sini asumsi nih ada variabel sama A20 B10. Ini variabel C nih. Variabel yang mau kita bikin sama dengan A plus B. Jadi A plus B dulu nih. A plus B berapa? 30. Karena 20 tambah 10. Di sininya C sama dengan A plus B. Berarti C sama dengan 30. Nah, jadi ingat ya. Sintaks sama dengan ini itu merupakan memasukkan nilai dari sisi kanan ke sisi kiri gitu. Nextnya ada plus sama dengan. Nah, ini juga ada di beberapa bahasa pemrograman. Salah satu contohnya ada di Ruby. Nah, ini tuh artinya C plus sama dengan A itu sama aja dengan C sama dengan C plus A. Jadi kayak sintaktik sugar gitulah. Jadi supaya mempermudah aja. Terus sampai yang pengurangan juga ada, perkalian juga ada, pembagian juga ada. Nextnya pembanding atau komparasi gitu ya. Operator pembanding ini memiliki fungsi untuk membandingkan dua buah nilai sehingga menghasilkan nilai benar atau salah, true atau false gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya ada banyak nih ya. Jadi ada double nih, sama dengan. Nah, ini artinya bukan memasukkan nilai dari kanan ke kiri ya. Jadi sama dengan ini operator untuk membandingkan nilai A dengan nilai B atau operan A dengan operan B. Contohnya di sini gimana? Ada variabel A 20, B 10. Nah, untuk sama dengan ini, deskripsinya adalah untuk ngecek apakah operan bernilai sama atau tidak. Jika sama, maka true. Nah, di sini kita lihat contohnya. A-nya 20, B-nya 10. Sama enggak? Enggak kan? Maka hasilnya false. Nah, terus yang di bawahnya ada nih. Tanda seru sama dengan. Ini tuh artinya kalau tidak gitu. Jika operan bernilai sama atau tidak. Nah, jika tidak maka true. Gitu. Ini sama nggak nih? A 20, B 10. Nggak sama kan? Berarti true. Terus juga kemarin ada kurang dari, lebih dari,
kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini tuh operator namanya untuk apa tadi, komparasi ya. Operator komparasi. Ini juga nanti bakal sering kita temuin. Nextnya ada operator logika. Operator penugasan ini atau operator logika ya, memiliki fungsi untuk menghasilkan nilai boolean, true atau false, dari dua kondisi atau lebih. Contohnya gimana? Kita asumsi punya variabel A yang nilainya itu udah true. Variabel B nilainya udah true. Nah, di sini operator logika yang bakal sering kita temuin itu ada ampersand atau dan. Ini or atau pipa dua kali, sama ini not. Nah, ini tuh disebutnya adalah AND logic gate ya. Jadi jika kedua operannya true, maka kondisinya juga akan true. Kalau yang OR salah satunya true, maka hasilnya akan true. Sementara kalau yang not itu kebalikannya. Misalkan nilai value-nya A itu true, tapi dia dikasih not nih, jadi false. Gitu ya. Oke, kita mulai ke contoh program ya. Kita coba untuk membuat program luas persegi panjang. Oke, kita cek dulu di sini. Kalau misalkan menggunakan Ruby, dia itu nanti masukin print, masukin nilai panjang, terus juga ada print masukkan nilai lebar, karena kan rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Terus nanti di sini ada kita menggunakan operator dari apa nih namanya tadi, perkalian atau aritmatik ya. Nah, kita menggunakan operator aritmatik di sini. Terus juga kita secara nggak langsung dari kemarin udah menggunakan operator penugasan. Ini sama dengan 1 itu penugasan ya. Terus kalau di JavaScript gimana? JavaScript seperti biasa agak lebih panjang, tapi kita coba langsung aja ke codingannya. Oke, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Teman-teman jangan lupa buka. Di sini saya coba untuk bikin folder baru. Kita bikin aja di sini folder namanya sesi 13. Kemudian di dalamnya nih kita klik kanan, new file. Di sini kita buat main.rb. Oke, sekarang kita coba untuk nulis programnya nih. Nama programnya adalah program persegi panjang ya. Di sini kita mulai start. Kita yang pertama itu tadi menuliskan dulu nih ya, perintah untuk memasukkan nilai. Kita tulis di sini print masukkan nilai panjang. Tuh ya. Terus kita mulai buat sebuah variabel yang mana variabel itu di-assign value atau nilai dari nanti yang kita input. Di sini kita bikin variabel panjang. Terus di-assign-nya pakai apa? Pakai gets com to i. Nah, ini apa nih baru kan kita namain to i. To itu nanti adalah merubah, mengkonversi dari yang tadinya kalau misalkan dia string diubah menjadi integer atau nilai. Oke. Nextnya kita bikin lagi nih print masukkan nilai lebar. Kita tulis di sini variabel lebar di assign gets com to integer. Kemudian setelah itu kita menghitungnya. Kita bikin variabel luas persegi panjang di assign value dari panjang kali lebar, karena rumus persegi panjang kali lebar ya. Udah, kita tinggal keluarin aja nih. Di sini kita tinggal hitung aja luas persegi panjang adalah, kita pakai string interpolation, luas persegi panjang meter persegi. Oke, kita save. Kemudian kita buka terminal. Ctrl J kalau di Windows, kalau di Mac pakai Command J. Command J. Kita cek dulu di sini, kita geser. Oke, di sini kita mulai jalanin aja. Ruby sesi 13, nama filenya main.rb. Enter. Masukkan nilai panjang. Misalkan 10. Masukkan nilai lebar 20. Enter. Nah, luas persegi panjang adalah 200 meter persegi. Nah, jadi kita berhasil bikin program untuk ngebuat luas persegi panjang ya, untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, mantap. Ini kalau di Ruby. Sekarang kalau di JavaScript gimana? Kita coba tutup dulu terminalnya.
kita buat lagi file baru di JavaScript, itu misalkan index.js. Nah, di sini kita bikin juga program persegi panjang. Kita bikin constraint lainnya, atau ini tuh variabel lainnya, diassign apa? Require not readline. Create interface, ada inputnya proses standar input, dan juga outputnya proses standar output. Sekarang kita mulai nih panggil nih readline question. Yang pertama pertanyaannya adalah masukkan nilai panjang. Kemudian di sini ada callback. Callbacknya kita bikin aja namanya adalah panjang. Oke, kemudian di sini kita bikin lagi pertanyaan kedua, readline question. Sini masukkan nilai lebar. Oke, di sini kita bikin lagi lebar. Oke, sekarang kita tinggal hitung nih. Cara hitungnya gimana? Kita bikin lagi variabel let total panjang, luas lingkaran ya. Kita bikin aja luas persegi panjang, kok lingkaran sih, persegi panjang sama dengan apa? Panjang kali lebar. Kemudian kita munculin console log. Di sini kita munculin apa tadi? Luas persegi panjang adalah string interpolation, luas persegi panjang meter per segi. Oke, kita tutup, readline close, save, kita jalanin. Gimana cara jalaninnya? Jadi kita tinggal jalanin gini nih, not sesi 13/index.js, enter. Masukkan nilai panjang tadi berapa? 10. Masukkan nilai lebar 20, enter. Hasilnya sama. Jadi kita udah berhasil ngoding atau bikin program untuk memunculkan luas persegi panjang, yang mana itu kita udah menggunakan assignment operator, kemudian kita juga menggunakan arithmetic operator gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slides-nya. Setelah kita bikin ini, ada tugas seperti biasa guys. Buatlah program untuk menghitung segitiga dan lingkaran. Segitiga kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi kalau nggak salah. Kalau lingkaran nanti itu luas lingkaran bisa apa ya? Pi kali apa ya? R kuadrat kalau nggak salah. Jadi nanti angkanya kalian tentuin aja. Nanti kalian komparasi dari program yang kalian bikin ini dengan kalian misalkan googling bikin atau nyari tahu luas lingkaran atau ngitung luas segitiga gitu ya. Nanti seperti biasa di komen aja di comment section, dan di next sesinya seperti biasa ada solusi dari gue sendiri. Oke, mantap. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Jadi untuk operator di sebuah program atau bahasa pemrograman itu makanan sehari-hari. Jadi harus kita pahami ya. Mantap, hatur nuhun. Segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Stay tune terus. Salam programmer best friend.